Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna. Setelah pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas bahwa kecintaan orang tua kepada anak mereka tidaklah kemudian menghalangi orang tua tersebut dari bersikap adil kepada sang anak atau bersikap tegas kepada sang anak. Kita dapati ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapati sebagian dari anak-anaknya ini ada yang minum khamar, maka beliau radhiyallahu taala anhu tetap memberikan hukuman yang sepantasnya kepada sang anak. Tidak kemudian rasa cinta beliau kepada sang anak menghalangi beliau dari memberikan hukuman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang pembelaan seorang ayah atau seorang ibu kepada anak-anaknya, ya, dan kecintaan kepada kebaikan, ya, wa kullu dzalika bil haq, dan yang demikian itu harus dilakukan sesuai dengan kebenaran, ya. Harus sesuai dengan kebenaran, tidak boleh melakukan kezaliman. Apa maksud dari pembahasan ini? Ya, tadi sempat kita sebutkan sebelum siaran terputus bahwa tidak mengapa bagi orang tua untuk memberikan pembelaan kepada sang anak selama anak itu berada di atas kebenaran. Ya, dan telah kita sebutkan bahwa ini adalah sikap yang manusiawi. Seorang ayah membela anaknya, seorang ibu membela anaknya. Ini satu hal yang wajar. Akan tetapi pembelaan itu hendaknya tidaklah diiringi dengan kezaliman. Kita dapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka membela anak-anak mereka, ya, selama itu tidak melakukan kezaliman kepada siapapun. Maka hal yang demikian diperbolehkan. Hal yang demikian diperbolehkan. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ali bin Abi Thalib, ya, ingin memadu putri beliau, ya, memadu putri beliau Fatimah, artinya Ali bin Abi Thalib ingin menikah lagi ketika itu dengan putrinya Abu Jahal. Abu Jahal ini gembongnya kaum musyrikin, musuh Allah Subhanahu wa taala, musuhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Putrinya akan dimadu oleh Ali. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang tidak layak. Bagaimana mungkin, ya, putrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam digabungkan dengan putrinya Abu Jahal dalam satu mahligai pernikahan di bawah suami yang sama. Maka ini suatu hal yang tidak layak. Dan Nabi SAW tidak membiarkan ini terjadi pada putri beliau. Terlebih lagi yang namanya hubungan hubungan rumah tangga, ya, dalam hubungan rumah tangga pasti ada kadang-kadang terjadi konflik, ya, antara istri pertama dengan istri kedua. Nah, permasalahannya yang satunya adalah putri Rasulullah, yang satunya adalah putri Abu Jahal. Ya, kadang-kadang dibawa-bawa, bapaknya ini dibawa-bawa. Ya, misalnya terjadi konflik, Fatimah kemudian mencela anaknya Abu Jahal, ya, sehingga sampai membawa bapaknya, sehingga dia mencela Abu Jahal. Ini nggak jadi masalah karena Abu Jahal memang sosok yang merupakan musuh Islam, musuh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau sampai putrinya Abu Jahal ini kemudian emosional lalu melakukan hal yang sama pada diri Fatimah? Fatimah mencela bapaknya, kemudian dia mencela bapaknya Fatimah. Ya, anaknya Abu Jahal mencela Fatimah. Siapa bapaknya Fatimah? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini suatu hal yang sangat berbahaya. Mencela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyampaikan seseorang kepada kekufuran. Ya, oleh karena itu Nabi SAW memberikan pembelaan kepada anaknya. Jangan dimadu, Ali, ya, jangan dimadu anak saya. Kalau kamu memang ingin menikahi putri Abu Jahal, ceraikan terlebih dahulu putri saya. Ya, demikian sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membela putri beliau. Dikisahkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, ya, dari hadisnya Musawwir bin Makhramah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa 'ala mimbar." Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan ketika itu beliau berada di atas mimbar.
Inna Bani Hashim ibn al-Mughirah ista'dhanu fi an yunkahu ibnatahum Ali bin Abi Thalib. Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah mereka meminta izin untuk menikahkan putri mereka kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, fala adzan thumma la adzan. Maka aku tidak mengizinkannya, Illa an yurida ibna Abi Thalib ayyutalliqa ibnati fa yankihu wa yankihu ibnatahum. Kecuali kalau putriku Fatimah diceraikan terlebih dahulu, baru Ali boleh menikah dengan putrinya Abu Jahal. Fa innama hiya bad'atun minni. Sesungguhnya Fatimah ini merupakan bagian dariku, fayu'dhini ma'adhaha, maka akan mengganggu diriku apa yang merupakan gangguan kepada dirinya. Demikian pembelaan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada beliau, kepada putri beliau. Ya, jadi nggak jadi masalah. Suatu hal yang lumrah. Anda memberikan pembelaan kepada anak Anda, ini suatu hal yang lumrah. Selama pembelaan itu tidak menzalimi orang lain, ya, selama pembelaan tersebut di atas al-haq, di atas kebenaran, maka silakan bela anak Anda, nggak jadi masalah. Kemudian kisah lainnya, bagaimana pembelaan Asma binti Abi Bakar kepada putra beliau Abdullah ibnu Zubair. Ya, Abdullah ibnu Zubair ketika itu dibunuh secara zalim oleh Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, setelah Khalifah Muawiyah meninggal dunia, ya, maka penduduk Hijaz ketika itu membaiat Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin Hijaz. Maka Yazid bin Muawiyah tidak ridho dengan pembaiatan tersebut. Dia pun kemudian mengirimkan pasukan Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi sampai kemudian berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair yang ketika itu berada di Makkah. Kemudian Abdullah bin Zubair pun dia dieksekusi dengan cara disalib di sebatang kayu. Maka mari kita simak bagaimana pembelaan sang ibu, yakni Asma binti Abi Bakar, ibu dari Abdullah bin Zubair, kepada putra beliau. Jadi beliau tidak tinggal diam, tapi beliau melakukan pembelaan kepada putranya. Kata Syekh Mustafa di sini, wanzur ila difa'i Asma binti Abi Bakar, ya, an irdi walidiha waladiha Abdullah bin Zubair. Coba Anda perhatikan bagaimana pembelaan seorang Asma binti Abi Bakar, ya, kepada kehormatan putra beliau Abdullah bin Az-Zubair. Ba'da qatlihi amama hadzal rajul zalim wal amir al-mubir al-Hajjaj ibni Yusuf Ats-Tsaqafi. Setelah Abdullah bin Zubair dibunuh, dieksekusi di hadapan sosok yang zalim dan pemimpin yang merusak, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, jadi Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melakukan eksekusi kepada Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Zubair dibela oleh ibunya Asma binti Abi Bakar. Bagaimana kisah lengkapnya? Qala akhraja Muslimun fi sahihihi an Abi Naufal. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Naufal, beliau mengatakan qala ra'aitu Abdullah ibn Zubair ala aqabatil Madinah. Ya, aku melihat jasadnya Abdullah bin Zubair itu disalib di perbukitan menuju Madinah. Jadi di pinggir kota Makkah, di jalan menuju Madinah, jasadnya Abdullah bin Zubair ini disalib. Qala faja'alat Quraisyun tamurru alaih. Maka sekelompok orang-orang Quraisy melalui jasad tersebut. Ya, wa nasu hatta marra alaihi Abdullah ibnu Umar fa waqafa alaih. Kemudian manusia pun sekelompok orang melalui jasad Abdullah bin Zubair yang sedang ditaruh di palang salib. Kemudian ternyata ada Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar pun berhenti di dekat tempat penyaliban Abdullah bin Zubair. Faqala assalamu alayka Aba Khubaib. Ya, kemudian dia memberikan salam kepada Abdullah bin Zubair. Assalamu alayka Aba Khubaib. Assalamu alayka Aba Khubaib. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hadha. Amma wallahi laqad kuntu anhaka an hadha. Ya. Wahai Abdullah bin Zubair. Ini menunjukkan bolehnya berbicara kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair sudah meninggal ketika itu.
Kemudian Abdullah bin Umar berbicara kepadanya. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Amma wallahi, demi Allah wahai Abdullah, sungguh aku telah melarang dirimu dari perbuatan ini." Yakni menerima baiatnya orang-orang Hijaz yang menyebabkan Yazid bin Muawiyah kemudian mengirimkan pasukan dari negeri Syam untuk menumpas ya Abdullah bin Zubair. Ya. Maka kata Abdullah bin Umar, "Aku sudah melarangmu untuk berbuat ini. Aku sudah melarangmu untuk berbuat ini. Amma wallahi, in kunta ma alimtu sawaman qawaman wusulan lirahim." Ya, atau wusulan lirahim. Demi Allah, ya, sejauh yang aku ketahui engkau adalah orang yang senang berpuasa. Demikian juga engkau menegakkan salat malam. Engkau adalah orang yang banyak salat. Ya. Demikian juga engkau selalu menyambung tali silaturahim. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah sosok yang sangat baik di mata Abdullah bin Umar. Ya, saya melihat dirimu sebagai orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma wallahi la ummatun anta asyarruha la ummatun khair. Ya, kemudian kata Abdullah bin Umar, kalau ada sekelompok umat, ya, kalau ada sekelompok umat dan dirimu adalah orang yang paling jelek dari umat tersebut, maka tentu umat tersebut adalah umat yang paling baik, umat yang terbaik. Tsummanafadha Abdullah bin Umar. Ya, kemudian Abdullah bin Umar pun pergi dari tempat tersebut. Fabalaghal Hajjaj ya mauqifu Abdullah ibn Umar wa qauluhu fa arsala ilaih. Maka ucapan pujian dari Abdullah bin Umar kepada Abdullah bin Zubair ini sampai ke telinganya Al-Hajjaj, kemudian dia pun mengirimkan utusan untuk menurunkan jenazah Abdullah bin Zubair. Fa'anzala an jidha'ihi, kemudian dia diturunkan dari palang salibnya, fa'ulqiya fi quburil yahud, kemudian dilemparkan ke kuburan orang-orang Yahudi. Ya, demikian kejamnya Al-Hajjaj bin Yusuf. Ya, Al-Hajjaj bin Yusuf, orang yang tidak kenal rasa takut, ya, tidak punya rasa takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kedzaliman. Tapi lihat bagaimana sosok sang ibu dari Abdullah bin Zubair, Asma, nggak takut sama sekali. Walaupun Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi ini sudah dikenal dengan kekejamannya, tapi sebagai seorang ibu yang membela anak, ya, membela putranya, dan putranya berada di atas kebenaran. Putranya bukan orang yang salah. Ya, tidak berada di pihak yang salah. Ya, dia membela anaknya di hadapan seorang pemerintah yang zalim, seorang penguasa yang zalim, seorang pemerintah penguasa yang dikenal dengan kekejamannya, tidak takut sama sekali. Nah, ini ibu yang pemberani. Maka kemudian thumma arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakar fa'abat an ta'tiyah. Kemudian Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi mengirimkan utusan kepada Asma agar Asma ya datang menghadap. Jadi dia mengirimkan utusan agar Asma menghadap kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Fa'abat. Tapi Asma tidak mau. Asma tidak mendengarkan ya utusan tersebut. Kemudian beliau mengatakan waqalat atau sebelumnya fa'ada 'alaiha ar-rasul lita'tini au la'ab'athunna ilaiki man yushibuki bi quruniki. Kemudian dia pun mengulang, dia kirim kembali utusan ya agar Asma mendatangi atau menghadap kepada dirinya. Kemudian utusan tersebut mengatakan, ya, datanglah engkau kepada Al-Hajjaj, kalau tidak ya aku akan mengutus seseorang untuk menyeret dirimu ke hadapanku. Tapi apa tanggapan Asma? Asma enggak peduli. Fa'abat wa qalat wallahi la atika hatta tab'atha ilayya man yushibuni biquruni. Ya, demi Allah, aku tidak akan menghadapmu walaupun engkau datang. Ya, engkau mengutus seseorang untuk menyeretku ke hadapanmu, aku tetap tidak akan datang. Aku tetap tidak akan menghadapmu. Ya, jadi Asma tidak mau menghadap kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Walaupun ada yang menyeretnya, walaupun ada yang menyeretnya ke hadapannya, tetap Asma tidak mau mendatanginya. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi? Faqala aruni sibti. Ya,
kemarikan, ya, bawa ke hadapanku sendalku. Mana sandalku? Fa akhadhani ilaih, maka kemudian dia pun memakai kedua sandalnya. Summa intalaqa, ya, yatawadzafu hatta dakhala 'alaiha. Kemudian Al-Hajjaj pun pergi, ya, untuk menemui Asma dengan berjalan, ya, yatawadzafu ini artinya berjalan dengan penuh keangkuhan, penuh dengan kesombongan. Jadi dia mendatangi Asma binti Abi Bakar dengan penuh kesombongan. Ya. Hatta dakhala 'alaiha, kemudian dia pun menemui Asma, faqala, kemudian dia mengatakan, kaifa ra'aitini sana'tu bi aduwillah. Lihat bagaimana lancangnya Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi berkata di hadapan Asma, seorang sahabat yang mulia, ya, dzatu niqatan, ya, dzatu niqatain, si pemilik dua sabuk yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kaifa ra'aitini sana'tu bi aduwillah. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku lakukan kepada musuh Allah? Jadi maksudnya ini, apa pendapatmu tentang apa yang aku lakukan kepada putramu? Maka Asma binti Abi Bakar membela putranya. Beliau mengatakan, ra'aituka afsadta alaihi dunya wa afsada alaika akhiratak. Ya, aku melihat bahwa engkau telah merusak dunia putraku. Ya, masalah dunia putraku engkau telah merusaknya. Wa afsada alaika akhiratak. Namun sebaliknya dia telah menimbulkan kerusakan bagi akhiratmu. Maksudnya apa? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya memang benar engkau telah melakukan kezaliman pada dirinya. Tapi ingat, nanti di akhirat perbuatan zalimmu kepada putraku pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang ibu melakukan pembelaan kepada anak, ya, kepada putranya yang dizalimi, padahal dia sedang berada di hadapan seorang penguasa yang zalim, seorang penguasa yang dikenal dengan kekejian dan kekejamannya, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sang ibu dengan berani, ya, mengatakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, memang betul engkau telah merusak dunia, ya, kehidupan putraku, tapi ingat di akhirat nanti, wahai Hajjaj, ya, engkaulah yang akan rusak karena perbuatan zalimmu kepada putraku. Ya. Kemudian kata Asma nggak berhenti sampai di situ. Fa balagoni annaka taqulu lahu bi ibni dzati nitaqain. Ya. Aku telah sampai kepadaku bahwa engkau memanggilnya, ya, dengan panggilan anak si pemilik dua sabuk. Ana wallahi dzatu nitaqain. Dan akulah demi Allah yang dipanggil sebagai si pemilik dua sabuk. Ya, dua ikat pinggang. Ya. Amma ahaduhuma fa kuntu arfa'u bihi ta'ama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakar minad dawab. Adapun sabuk yang pertama atau ikat pinggang yang pertama aku pakai untuk mengangkut makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dari kendaraannya. Jadi kisahnya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ingin hijrah ke kota Madinah, ya, beliau mengatur strategi. Tidak mungkin bagi beliau langsung melakukan perjalanan ke kota Madinah. Tentu beliau akan diburu oleh orang-orang Quraisy dan dengan mudah orang-orang Quraisy bisa membunuh beliau. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersembunyi terlebih dahulu di sebuah gua yang terletak di selatan kota Madinah, kota Makkah. Ya, ini Gua Tsaur. Beliau bersembunyi di sana 3 hari. Nah, selama 3 hari ini Asma putri Abu Bakar lah yang kemudian menyuplai makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada ayah beliau Abu Bakar. Nah, ketika itu Asma merobek, ya, ikat pinggangnya menjadi 2. Ikat pinggang yang pertama tetap dia pakai, ya, agar pakaiannya tidak melorot. Adapun ikat pinggang yang kedua dia pakai untuk mengikat makanan yang dia bawa ke atas Gua Tsur untuk diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayah beliau Abu Bakar. Baik. Qala amma ahaduhuma fa kuntu arfa'u bihi ta'ama Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakar minad dawab. Adapun ikat pinggang yang pertama, dengannya aku mengangkat makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan makanan bagi Abu Bakar dari kendaraan mereka. Wa ammal akharu fa nitaqul mar'ati allati la tastaghni anhu. Adapun
sabuk yang kedua adalah sabuk yang memang harus dikenakan oleh seorang wanita agar pakaiannya tidak melorot. Ya. Kemudian beliau mengatakan amma. Ya, tidak sampai di situ. Kata beliau amma. Ya, di sini beliau ingin menyebutkan bahwa Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi melecehkan Abdullah bin Zubair dengan panggilan wahai putra si pemilik dua sabuk. Ya, maka Asma menjelaskan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf, itu panggilan penghormatan. Itu panggilan pemuliaan, ya, bukan untuk melecehkan. Kenapa? Karena pemilik dua sabuk itulah yang membawa makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nggak berhenti sampai di situ. Ya, Asma binti Abi Bakar mengatakan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, "Amma inna Rasul sallallahu alaihi wasallam haddatsana." Ketahuilah wahai Hajjaj, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan hadis kepada kami, "Anna fi Tsaqifi kadzaban wa mubiran." Sesungguhnya dari Bani Tsaqif ada seorang pendusta dan ada seorang perusak. Fa'ammal kadzdzab fara'aina. Adapun kadzdzab si pendusta maka kami telah melihat, ya, telah melihatnya. Yang dimaksud dengan pendusta di sini adalah Musailimah al-Kadzdzab dari Bani Tsaqif, ya. Dan dia sudah muncul dan berhasil dihancurkan di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa dari Bani Tsaqif yang kedua? Ya, yang mubir. Kadzdzab, Musailimah al-Kadzdzab. Mubirnya siapa? Kata Asma bintu Abi Bakar, "Ammal mubir fala ikhaluka illa iyah." Ya. Adapun yang merusak, maka tidaklah aku mengira dirimu melainkan engkaulah si perusak yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa bayangkan bagaimana seorang ibu yang sangat mencintai anaknya ini dengan gagah berani mengatakan hal yang demikian di depan seorang pemimpin yang sangat zalim. Pembelaan kepada sang anak. Nggak takut sama sekali kepada Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, dikatakan bahwa pertama tadi apa dia katakan? Memang betul engkau telah merusak dunianya, tapi hati-hati di akhirat nanti engkau yang akan rusak karena kedoliman yang kau lakukan kepada putraku. Kemudian Dzatu Nikotain, ini adalah ungkapan pemuliaan, bukan ungkapan perendahan. Ya, putraku adalah putra dari Dzatu Nikotain. Ya, wanita yang memiliki dua sabuk yang mengangkat makanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kata Asma, ya, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya dari Bani Tsaqif, ya, ada seorang pendusta dan ada seorang perusak. Adapun pendusta, ya, kami sudah mengetahuinya dan aku tidaklah melihat bahwa yang merusak yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sosok perusak melainkan dirimu wahai Hajjaj. Ya. Maka apa yang terjadi pada Hajjaj yang tadi katanya mau nyeret-nyeret Asma binti Abi Bakar, ya, dia mengatakan faqama anha walam yuraji'ha, ya, walam yuraji'ha. Maka kemudian bangkitlah Al-Hajjaj dan tidak pernah lagi dia kembali menemui Asma binti Abi Bakar. Ya, jadi kadang-kadang orang zalim itu perlu kita gertak, ya, kita lawan, ya. Buktinya ketika berhadapan dengan Asma enggak berani dia. Ya, maka kemudian dia bangkit dan tidak pernah kembali kepada kembali kepada Asma binti Abi Bakar. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita kalau memang anak kita itu berada di atas kebenaran, hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah, maka jangan ragu untuk memberikan pembelaan kepada mereka. Ya, berikan pembelaan kepada anak-anak kita. Akan tetapi ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh beliau. Walakin hadza difa' anil abna yajibu ayyakuna bil haqq wal insaf. Akan tetapi barakallahu fikum, pembelaan kepada anak ini harus kita tegakkan di atas kebenaran dan objektivitas. Harus objektif. Jangan asal dibela. Ya, karena ini anak kita, salah atau benar ini anak saya harus bela. Ini satu kekeliruan. Ya. Pembelaan itu boleh kita berikan kalau dia benar-benar berada di atas kebenaran. Harus objektif. Ya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw madluma."
Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, tolonglah saudaramu baik ketika dia melakukan kezaliman atau ketika dia dizalimi. Qalu ya Rasulullah, hadza nansuruhu madzuman, fa kaifa nansuru zaliman? Maka kemudian mereka bertanya, yaitu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, tentu kami akan memberikan pertolongan apabila dia dizalimi. Bagaimana kami memberikan pertolongan kepadanya kalau dia melakukan perbuatan zalim? Qala ta'khudhu fawqa yadayhi, maka engkau angkat tangannya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ya tamna'uhu minadh-dhulm, hendaknya engkau cegah dia dari berbuat kezaliman. Ya. Jadi kalau misalnya anak kita yang salah, jangan dibela-bela, nggak boleh. Ya, ini tangan kanan ya. Di kamera kelihatan tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Soalnya saya pernah diprotes oleh pemirsa. Di kamera kok kelihatan ustadznya minum tangan kiri. Enggak, ini tangan kanan ini. Kameranya kebalik. Baik, alhamdulillah. Maka apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tamna'uhu minadh-dhulm. Ya, engkau cegah dia dari berbuat kezaliman. Ya. Fa idza kharajta ayyuhal ab aw ji'ta min amalik wa wajadta ibnatak yuqatil akharin fala tadrib ya khasma waladika mubasyarah. Ya, apabila engkau ya wahai ayah keluar atau kembali dari tempat kerjamu kemudian engkau melihat bahwa anakmu baru saja berantem, baru saja berkelahi ya dengan anak yang lain, maka jangan kemudian engkau memukuli musuhnya tersebut. Bal tarithu wanzur bal tarith wanzur hal ibnuka huwa zalim al-mukhti am huwal mazlum. Tapi bersikaplah perlahan. Ya, jangan tergesa-gesa. Bersikap perlahan, lihat terlebih dahulu apakah anakmu itulah yang melakukan kezaliman, yang salah atau dia yang dizalimi. Jadi jangan karena tiba-tiba melihat anaknya misalnya ada merah di pipi, kemudian dia siapa ini yang nampar? Oh itu yang mukul saya si fulan, anak tetangga. Langsung dia keluar rumahnya lihat anak tetangganya lagi di jalan langsung digampar. Pak, ya. Ini suatu hal yang keliru. Akan tetapi apa? Bersikaplah perlahan dan lihat anakmu. Apakah anakmu yang berbuat kezaliman atau dia yang dizalimi? Wa in kana waladuka huwal madzlum hal aula an tutayyiba khatirahu wa ta'fu 'anil zalim am anna zalim syarirun mufsidun yahtaju ila zajrin wa iqab. Kalau memang anakmu yang dizalimi, kalau memang yang dizalimi itu adalah anakmu, maka hendaknya kau berpikir, ya, mana yang lebih baik? Apakah engkau hibur anakmu tersebut, kemudian memberikan maaf kepada orang yang melakukan kezaliman, atau orang yang melakukan kezaliman ini memang orang yang jelek, yang membutuhkan pelajaran dan membutuhkan hukuman. Kalau memang dia berkelahi, kemudian ternyata masalahnya sepele atau ketidaksengajaan dari tetangganya, ya dari anak tetangga, ya sudah maafkan. Tidak perlu kemudian engkau menghukum anak yang telah melakukan keburukan tadi kepada anakmu. Ya, kalau memang lebih utama memberikan maaf, berikan maaf. Ya. Tapi kalau memang ini anak yang nakal, anak yang suka menzolimi, misalnya dia suka melakukan bullying kepada teman-temannya, maka nggak apa-apa kita berikan pelajaran kepada anak tersebut. Faqulu hadhihi umur ya yajibu an tafhama wa tura'i wal muwafiq man wafaqahullah. Dan perkara-perkara ini wajib bagimu untuk memahaminya dan betul-betul engkau jaga, dan orang yang diberikan taufik adalah orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya boleh bagi kita untuk melakukan pembelaan kepada anak-anak kita. Ya, tapi kemudian kita lihat kondisinya, jangan tergesa-gesa. Karena terkadang namanya anak-anak, barakallahu fikum. Ya, kadang dia mengesankan di hadapan orang tuanya, saya dipukuli padahal dia yang nakal. Ya, saya dinakali padahal dia yang mulai duluan. Ya, diteliti terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau memang anak kita yang berada di pihak yang dirugikan, yang dizolimi, maka lihat terlebih dahulu. Ya, orang yang menzalimi dia apakah layak untuk memberikan maaf? Jadi anak-anak kita ajari juga untuk memberikan maaf.
Kalau memang dia tidak layak untuk diberikan maaf, maka silahkan cari jalan untuk menghukum anak tersebut. Entah mengadukannya kepada orang tua atau kepada gurunya, atau bagaimana caranya agar si anak mendapatkan pelajaran. Baik, ini tentang melakukan pembelaan kepada anak. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita lanjutkan. Qala haibatul walidain. Kewibawaan kedua orang tua. Nah, ini juga penting. Ya. Kita sebagai pasangan suami istri itu harus menjaga kewibawaan pasangan kita di hadapan anak-anak. Jangan sampai kemudian kita merendahkan pasangan kita di hadapan anak-anak. Kenapa? Karena nanti anak-anak itu akan citra orang tua itu akan turun di hadapan anak-anak. Misalnya sang ibu melakukan kesalahan, kemudian sang bapak mencaci maki sang ibu di hadapan anak-anak. Maka bisa jadi ya anak-anak ini citra sang ibu itu akan turun di mata anak-anak. Wah, ibu ini sering dimarahin bapak aja kok, ya. Jadi kewibawaan sang ibu menjadi turun di mata anak-anak. Alhamdulillah udah nyala lagi. Sehingga apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus menjaga citra pasangan kita, menjaga kewibawaan mereka. Jangan kemudian mereka di pasangan kita kemudian kita lecehkan di hadapan anak-anak. Ini suatu kesalahan. Kata beliau, wala budda ayyakuna liwalidain haibatun fil bait hatta yasma'a lahuma wa yuta atau hatta yusma'a lahuma wa yuta. Orang tua, baik bapak maupun ibu, ini hendaknya memiliki kewibawaan di dalam rumah. Sehingga dia didengar dan ditaati oleh anak-anaknya. Ya. Farrajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki ini adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baitiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Demikian juga seorang wanita, dia adalah pemimpin dalam rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Artinya di mata anak-anak kedua figur ini adalah figur yang diteladani, diikuti. Dan dia akan dimintai, mereka berdua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang bagaimana cara menjaga kewibawaan orang tua di mata anak-anak. Qala wa hadhihi al-haibah tatahaqqaqu bi umur. Kewibawaan ini terwujudkan, terrealisasikan dengan beberapa perkara. Ya, minha ba'da taufiqillahi subhanahu wa ta'ala mayali. Dan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kewibawaan itu diwujudkan dengan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-ihtiram al-mutabadil bainal walidain wa iqamatu hududillahi fima bainahuma. Yang pertama adalah saling menghormati di antara kedua orang tua. Ya. Antara suami istri ini harus saling menghormati. Demikian juga mereka berdua harus menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang ayah dan seorang ibu itu jangan melakukan kemaksiatan. Ya, jangan dia melakukan kemaksiatan, jangan melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang tua harus bisa menjadi contoh. Dia ingin agar anak-anaknya berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, jangan kemudian dia melarang anaknya untuk melakukan satu hal yang diharamkan, tapi bapak dan ibunya malah melaksanakan. Ini akan menurunkan wibawa, ya, atau membuat jatuh wibawa orang tua. Kita ambil contoh misalnya. Kita melarang anak-anak kita mendengarkan musik. Tapi terkadang bapaknya ketika bekerja ya bersenandung. Ya. Maka ini akan menurunkan wibawa sang bapak. Kenapa? Karena misalnya dia katakan haram nak, nyanyi itu nggak boleh, nyanyi itu nggak bagus. Tapi bapaknya nyanyi, maka citra seorang ayah itu akan turun di hadapan anak-anak. Karena dia sendiri tidak melaksanakan apa yang diajarkan kepada sang anak. Demikian juga sang ibu. Ya, misalnya dia perintahkan anaknya, "Nak, jaga lisanmu, jangan suka ghibah." Kemudian sang anak melihat ibu berghibah dengan teman-temannya. Citra sang ibu akan turun di mata sang anak. Maka cara menjaga kewibawaan di hadapan sang anak yang pertama ada
saling menghormati antara suami istri. Jangan kemudian saling menjatuhkan. Oh, bapakmu itu begini, begini, begini. Oh, ibumu itu begini, begini, begini. Diungkapkan aibnya di hadapan sang anak. Atau sang bapak memarahi sang ibu di hadapan sang anak. Dasar kamu kerja nggak becus. Ya, dengan kata-kata hinaan. Ini pun akan menurunkan kewibawaan sang ibu. Ya, demikian yang kedua, bapak dan ibunya harus konsisten menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana lagi cara untuk menjaga kewibawaan orang tua? Wa minha ta'limul abna kitaballah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma yakhussul walidaini min dzalik. Di antara cara menjaga kewibawaan adalah mengajarkan kepada anak-anak kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan hak kedua orang tua. Jadi anak-anak itu harus diajarkan ya untuk menghormati orang tua. Anak-anak itu harus diajarkan untuk taat kepada orang tua. Kenapa? Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi diajarkan kepada mereka. Ya. Fayu'arraful abna'u bihaqqil aba'i wal ummahat fi uslubin hadi. Maka hendaknya anak-anak itu dikenalkan dengan hak bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka dengan cara yang baik. Wa yubayyinu lahuma anna ta'atal walidaini fil ma'ruf ta'atun lillahi subhanahu. Dan dijelaskan kepada mereka bahwa taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faltahuthul abna'aha ala ta'atil ab. Maka seorang ibu hendaknya mendorong menyemangati anak-anaknya untuk mentaati sang bapak. Jangan justru memprovokasi anak untuk mendurhakai sang bapak. Ya, seorang ibu harus mendorong anaknya untuk taat kepada sang bapak. Ya. Sebaliknya, wa yakhuthul abu ya auladahu ala ta'atil wa yubayyin lahum azimi haqqiha. Demikian juga seorang bapak hendaknya mendorong anak-anaknya untuk mentaati sang ibu. Jadi ibu itu harus mendorong sang anak agar taat kepada bapak. Demikian juga seorang bapak mendorong anak-anaknya agar taat kepada ibunya. Bahkan lebih daripada itu, hendaknya dia menjelaskan kepada sang anak tentang besarnya hak sang ibu. Ibu memiliki hak yang sangat besar. Jadi kita saling tolong-menolong. Anak-anak itu harus diajari untuk taat kepada orang tuanya. Ya. Wa turadu 'alal abna'il ayat wal haditsul waridah fi dzalika. Bacakanlah kepada anak-anak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang permasalahan ini, tentang kewajiban taat kepada orang tua. Wa tuqaddamu lil auladi fi uslubi fi uslubin hadiin dzakiyyin. Dan kemudian itu disampaikan kepada anak ya dengan cara-cara yang baik. Disampaikan kepada anak bahwa kita ini muslim, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghormati kedua orang tua kita. Ya, bacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala ini di antara ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk taat kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah berfirman. An-Nisa ayat 36. Panjenengan silakan catat. Ya, bagi siapa yang ingin mengajari anak-anaknya, ya, ini serangkaian ayat yang berbicara tentang kewajiban untuk taat kepada orang tua. Pertama An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana." Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. An-Nisa ayat 36. Kemudian Al-An'am ayat ke-151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakanlah, mari kemari, aku bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas diri kalian. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Al-An'am ayat ke-151.
Kemudian yang ketiga, surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan ke-24. Allah berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya. Dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Ya, dan ketika salah seorang di antara mereka telah mencapai usia lanjut, baik salah seorang di antara mereka atau keduanya, maka janganlah kalian mengatakan uf kepada mereka, dan janganlah kalian membentaknya, dan ucapkanlah kepada mereka berdua ucapan yang mulia. Dan tundukkanlah diri kalian di hadapannya, dan katakanlah, ucapkanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghirah. Ya Allah, wahai Rabbku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mengasihiku ketika aku masih kecil. Kemudian yang keempat, surat Al-Ankabut. Tadi surat Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. Kemudian Al-Ankabut ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Ya, wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apabila mereka memaksamu untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu padanya, maka jangan taati mereka berdua. Hanya kepadakulah tempat kembali kalian, lalu aku akan kabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, firman Allah dalam surat Luqman ayat yang ke-14. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Yang kelima, surat Luqman ayat yang ke-14, Allah berfirman, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan semakin melemah, lalu menyusuinya dalam waktu 2 tahun. Maka bersyukurlah engkau kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Ya, surat Luqman ayat ke-14. Kemudian bacakan juga surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ya, yang ke-6 surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah." Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah hamil, telah mengandungnya dalam keadaan lemah, kemudian melahirkannya dalam keadaan lemah, dan ibunya telah mengandung dan menyusuinya selama 30 bulan. Kemudian setelah dia dewasa dan mencapai usia 40 tahun, maka dia mengatakan, "Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku sosok yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tuaku, dan jadikanlah aku sebagai orang yang selalu beramal saleh yang Kau ridhoi, dan aslih li fi dzurriyyati, dan berikanlah kebaikan, ya, perbaikilah urusan keturunan-keturunanku, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini semua dalil dari Al-Qur'an, ya, ini semua dalil dari Al-Qur'an tentang wajibnya berbakti kepada orang tua. Maka sampaikan kepada anak-anak kita, yang memerintahkanmu untuk taat kepada bapak dan ibu itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayatnya. Bukan bapak dan ibu yang ingin, tapi ini adalah kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sampaikan kepada mereka. Demikian juga dalam hadis, wa akhraja al-Bukhari wa Muslimun min hadits Ibnu Mas'ud. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla."
Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau mengatakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya. Kemudian summa qala summa ay, kemudian dikatakan kepada beliau, selanjutnya apa wahai Rasul? Summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Qala summa ay, kemudian ditanya, setelah itu apa wahai Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah. Beliau mengatakan jihad di jalan Allah. Ya. Qala haddatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Ya. Demikianlah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalau aku meminta tambahan, maka beliau akan menambahkannya. Unzur barakallahu fikum, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal adalah birrul walidain. Qala wali sampaikan juga kepada anak-anak, wali hadzul akbar wa nasibul awfar min dzalik. Sampaikan juga kepada anak-anak bahwa ibu ini memiliki bagian yang lebih besar dan hak yang lebih banyak untuk untuk seorang anak itu berbuat baik. Jadi ibu itu memperoleh kedudukan yang lebih daripada bapak, memperoleh hak yang lebih banyak daripada sang bapak. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, faqala ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabati? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik? Qala ummuk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu. Qala thumma man? Kemudian siapa wahai Rasul? Qala ummuk. Kemudian ibumu. Qala thumma man? Kemudian dikatakan, setelah itu siapa wahai Rasul? Qala ummuk. Yang ketiga ibumu. Qala thumma man? Qala thumma abu. Kemudian ditanya yang keempat, siapa wahai Rasul? Barulah Nabi mengatakan, kemudian baru bapakmu. Ibu diulang 3 kali, baru bapak. Sebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi, ya, tentang makna kenapa ibu, atau apa hikmah dibalik diulangnya ibu 3 kali. Karena ada 3 perkara yang dilakukan oleh seorang ibu tidak mungkin dilakukan oleh seorang bapak. Bapak mungkin bisa mengasuh, bapak mungkin bisa merawat sang anak, tapi 3 perkara ini tidak akan bisa dilakukan oleh sang bapak. Yang pertama mengandung, yang kedua melahirkan, yang ketiga menyusui. Nggak ada satupun bapak yang bisa melakukannya. Bapak nggak bisa mengandung, bapak nggak bisa melahirkan, bapak nggak bisa menyusui, nggak punya susu. Ya, sehingga 3 hal ini hanya ada pada diri seorang ibu, sehingga beliau dimuliakan 3 kali, baru kemudian sang bapak. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis semacam ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka sadar menghormati orang tua, ya, mengasihi orang tua, berbakti kepada orang tua, ini perintah Allah. Bukan perintah bapaknya, bukan perintah ibunya, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan kemudian kita abai untuk menyampaikan ini kepada mereka. Dan ini juga akan membantu kita, ya, untuk agar mereka taat kepada orang tuanya. Kalau anak-anak kita tahu yang menyuruh untuk taat kepada orang tuanya itu adalah Allah, maka niscaya akan lebih mudah bagi kita untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah di pekan yang akan datang, Syekh akan berbicara, akan menyampaikan seruan-seruan yang khusus, ya, kepada bapak dan ibu. Ya, beliau akan ungkapkan beberapa kesalahan yang sering terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, yang kemudian menyebabkan turunnya wibawa bapak atau ibu di mata anak-anak. Apa saja itu? Ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.